Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dan Pak Raffiandi Nurmasya. Jadi pada malam ini kami mencoba untuk mempresentasikan tugas mata kuliah dari Pak Aprizal, yaitu Global Strategy Management. Nah, adapun tugas kali ini yaitu adalah bagaimana menjelaskan balance scorecard daripada bisnis yang telah kami jalani di EP1. Nah, presentasi ini itu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana strategi bisnis Rahno Dekans dapat diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur melalui pendekatan balance scorecard. Oke, baik selanjutnya. Oke, bisa dilihat di sini sedikit profil tentang usaha Ratno Dekans. Jarang Dekans merupakan bisnis yang bergerak di bidang penjualan parfum Dekans, yaitu parfum original yang dikemas ulang ke ukuran yang lebih kecil sehingga lebih terjangkau bagi konsumen. Nah, fokus utama Ratno Dekans adalah menyediakan produk berkualitas dengan pelanggan dengan pelayanan cepat dan memuaskan. Next, oke, di sini bisa kita lihat bagaimana ada 4 perspektif utama strategis dalam balance scorecard, uh, yaitu financial, kemudian customer, kemudian internal process, kemudian learning and growth. Nah, keempat perspektif ini itu digunakan untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan selaras dengan tujuan yang ingin kami capai. Next, oke, di sini bisa kita lihat strategi map table balance scorecard daripada usaha Ravnox Dekan. Nah, slide ini merupakan inti daripada balance scorecard karena menunjukkan bagaimana seluruh strategi Ravno Dekan itu saling terhubung, saling terconnection. Nah, proses itu dimulai dari perspektif learning and growth, kemudian ketika tim memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk, kemudian pelayanan, kemudian pelanggan dan prosedur kerja, maka quality kerja itu pasti akan meningkat. Nah, kemudian peningkatan kemampuan tersebut kemudian mendukung yang namanya internal process. Nah, seperti menjaga quality perform, kemudian meminimalkan kebocoran produk, kemudian prosedur kerja, dan pecat apa proses pemenuhan pesanan. Nah, jika proses internal berjalan baik, maka pelanggan akan menerima produk yang berkualitas serta pelayanan lebih cepat. Nah, hal ini itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan, kepercayaan pelanggan, dan kemungkinan pelanggan akan melakukan pembelian ulang. Nah, selanjutnya itu peningkatan kepuasan pelanggan akan berdampak langsung pada perspektif finansial, yaitu meningkatnya penjualan, profitabilitas, serta efisiensi bisnis. Jadi, uh, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan finansial Rafno Dekans itu tidak hanya berasal dari penjualan, tetapi juga dari quality tim, kemudian proses operasional yang baik, uh, kemudian kepuasan pelanggan dan menjadi konsep utama dalam mata kuliah ini. Nah, next, oke, di sini bisa kita lihat bagaimana perspektif finansial. Pada perspektif finansial, Rafnog Dekans itu berfokus pada peningkatan keuntungan dan efisiensi biaya. Nah, indikator yang digunakan adalah net profit margin dan payback period, dan terakhir itu adalah cost revenue ratio. Next, oke, di sini bisa kita lihat bagaimana slide kepuasan dan loyalty of pelanggan. Ini adalah perspektif mengenai customer, di mana pada perspektif customer itu fokus utama adalah kepuasan dan loyalty of customer. Nah, indikator yang digunakan itu adalah rating Shopee, kemudian repeat order rate, dan response time chat untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman belanja yang baik. Untuk slide selanjutnya, saya silakan untuk Pak Rian lebih lanjutnya. Baik, terima kasih Pak Saiful. Di sini saya akan melanjutkan perspektif 3 internal proses. Terbagi 25%. Pertama adalah menjamin sterilitas dan kualitas produk, yaitu jumlah temuan kontaminasi, menjaga reputasi kualitas 100% murni, dengan 0 kompromi sterilitas, target 0 kasus. Nah, terlihat pada gambar sebelah kanan, saya menggunakan satu suntikan parfum pada satu botol parfum, dan tidak ada campuran alkohol maupun parfum lainnya. Jadi, 100% murni dengan menerapkan satu suntikan parfum untuk satu botol parfum. Yang kedua, tingkat kebocoran. Menjamin keamanan pengiriman instan
dengan meminimalkan resiko kerusakan barang. Targetnya yaitu kurang lebih dari 1%. Contohnya ada pada slide berikutnya. Next slide. Nah, yang kedua, kecepatan pemenuhan pesanan. Order fulfillment time. Memastikan janji pengiriman di hari yang sama selalu terpenuhi untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, terlihat pada gambar sebelah kiri, merupakan packingan untuk pengiriman instan. Nah, di sana terdapat 3 botol parfum yang hasil dekan, yaitu sebanyak 3 botol 10 ml di packing dengan menggunakan plastik zip. Dan sebelah kanan untuk pengiriman reguler. Nah, kurang lebih dia packingannya pakai bubble wrap, terus kardus, dan sebagainya. Nah, targetnya sendiri, pengiriman instan atau reguler, tipenya indikator leading, arahnya lebih rendah. Next slide. Nah, masuk ke perspektif keempat, learning and growth, terbagi 20%, yaitu pengembangan kapabilitas tim. Yang pertama, frekuensi pelatihan aroma, yaitu targetnya 1 kali per bulan. Yang kedua, jumlah varian baru terkurasi, targetnya 3 varian baru per bulan. Yang terakhir, pelatihan prosedur higienis, yaitu targetnya setiap bulan. Next slide. Nah, di sini ada ringkasan target dari financial dan customer. Nah, untuk net profit margin lebih dari 50%, bulan payback-nya kurang dari 1 bulan, cost to revenue-nya kurang dari 40%, rating Shopee 4,9 dari skala 5,0. Untuk repeat order-nya lebih dari 20%, dan menit responnya kurang dari 15 menit. Selanjutnya, ringkasan target internal and learning. Nah, kasus kontaminasi 0, layout accurate-nya kurang dari 1%, pelatihan aromanya 1 kali, dan varian baru per bulannya 3 varian. Seluruh indikator internal proses dan learning and growth bersifat leading, mengukur tindakan preventif untuk mendorong hasil di perspektif financial and customer. Oke, mungkin typo lagi. Financial. Oke, next. Nah, jadi strategi terintegrasi Rafson Sticken. Nah, sudah saya jelaskan pada slide-slide berikut sebelumnya. Oke, next slide. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan produk Rafson Sticken. Apabila ada kekurangan atau salah bicara, mohon dimaafkan. Nah, mungkin jika berkenan bisa follow Instagram, TikTok maupun Shopee dari Rafson Sticken. Sekian presentasi ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.